Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Cupebri. Di kesempatan video kali ini saya mengajak teman-teman sekalian mencoba sensasi menaiki bus elektrik dari Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru. Kita mau coba hari ini teman-teman di bus milik PT RPP seperti apa menaiki sensasi di bus PT RPP ini. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya dari Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, juga nanti bergabung bersama kawan-kawan influencer yang berada di kota Pekanbaru ini teman-teman. Oke teman-teman, namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe. Silahkan di subscribe, like, komen banyak-banyak teman. Lantaran subscribe akan lebih bersemangat saya lagi membuat konten-konten di Kabupaten Pelalawan tentunya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya menggunakan bus listrik ini. Dan ini teman-teman busnya, kita mau coba naik ke bus ini. Ini teman-teman, saya coba naik bus ini. Ini ada pegangan ini. Ini untuk pegangan, untuk safety. Ini keren ini, kayak di busway kita teman-teman. Oke teman-teman, ini ada pegangannya, banyak pegangan ini. Bisa apa ini? Untuk olahraga juga ini di sini nih. Nih, untuk olahraga bisa ini teman-teman. Oke teman-teman. Ini suasana ya teman-teman. Saya berada di posisi di pertigaan mobil ini. Kita mau ke apa itu rencana ke di bawah jembatan itu kan ada tiga tuh. Nah, sampai di simpang begini gitu teman-teman. Nah, mulus jalannya. Main kita teman-teman, main paten teman-teman, rap tancap gaspol ini mulus, jalannya mulus, bisa gaspol kita. Ya. Kemarin yang PHR dapat ganda. Dulu. Oke, lanjut. Enggak. Akan dulu ya. Iya, lanjut aja ya. Dingin kali teman-teman. Dingin. Luar biasa kali dinginnya. Mantul. Gaspol Pak Sopir. Udah sampai kita nih di Pekanbaru. Iya, ada bapak-bapak pakai kacamata, ada cewek-cewek. Jadi teman-teman, kita udah memasuki Jalan Sudirman dari Pangkalan Kerinci, memakan waktu kurang lebih 1,5 jam tadi lantaran ada titik kemacetan di Simpang Beringin. Jadi biasa normal kalau satu kali jalan dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru makan waktu kurang lebih 1 jam. Ini kita udah masuk di Jalan Sudirman sebelum MTQ teman-teman. Kita itu Jalan Sudirman, dan habis ini kita lanjut dulu untuk serapan. Kita belok kiri Jalan Sudirman ini. Kalau dari mana kita? Ya dari apa kan? Nah, ini Jalan Sudirman teman-teman. Ya. Lurus ke Boden Pak. Kalau ke kanan ya? Sekarang kiri, tapi sempit. Kanan kiri ya? Ya. Sudirman ini sampai gitu. Jadi nanti kalau kita keluar kanan, kan sebelah kiri polsek tuh. Ya. Itu kan tutup tuh pakai besi ya kan. Ya, saya pikir bisa lurus ke Del Rio.
Atau kita gini aja bolak-balik di Badan Siang 4 itu. Bisa aja. Ini nggak balik. Hah? Kita bolak-balik. Jadi teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dan tadi dari Pangkalan Kerinci, kami sudah sampai di Pekanbaru. Kami di sarapan dulu, kebetulan di Pangkalan Kerinci tadi belum sempat sarapan. Kami sarapan di Jalan Arifin, di soto terenak di sini teman-teman. Ini sudah ditunggu sama kawan-kawan influencer dan konten kreator yang berada di Pekanbaru ini. Nah. Ini teman-teman. Nih. Kami sarapan dulu ya kan. Sarapan dulu, sempat sarapan. Diperkirakan kami sudah akan memiliki, direncanakan sudah akan memiliki 16 unit elektronik bus. Jadi program pengadaan bus ini sesuai dengan inisiatif ataupun visi kami dalam 10 tahun ke depan yang disebut dengan April 2030. Disebut dengan April 2030 karena kami ingin mencapai target-target ini sesuai dengan target Sustainable Development Goals sebelum 2030. Jadi nanti disebutkan bahwa ini adalah salah satu visi dari April 2030, terutama dalam pilar iklim positif. Dan nanti juga mungkin bisa dikutip, selain juga RAPP sudah memiliki armada elektronik bus, kita juga saat ini sudah membangun 11 megawatt solar panel. Dan diharapkan pada tahun 2025 itu nanti akan sudah selesai sebesar 25 MW. Dan pada tahun 2030 akan selesai sebesar 50 MW. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, sudah ada pertanyaan ya? Belum? Electric bus, ya betul. Electric bus. Terima kasih ya Bang. Jadi pengaruh belum sarapan. Electric bus atau bus listrik. Nanti kalau untuk fitur-fiturnya, mengenal fitur-fiturnya nanti langsung dengan Pak Poge dengan Pak Hasidungan. Boleh bertanya. Ini dari tim Mesos Cakaplah. Sharing juga di Cakaplah TV dah Pak ya. Nanti di. Baik teman-teman, setelah sarapan kita lanjut masuk bus ini teman-teman. Ini sudah bergabung kawan-kawan dari Pekanbaru, konten kreator di Pekanbaru, influencer ramai ini teman-teman. Ini kita masuk tancap gas full. Oke. Kopi Godang, nah baru kita ke kanan Tunggu. Masuk dari SMA. Oh, jumpa kita teman-teman dengan senior kita di rioterkini.com. Kayak Lewis keren lihat. Ikut juga teman-teman. Aku kuliner, cuman karena kemarin mau pilih developer kan. Apa-apa semuanya kita duduk dulu ya. Teknik cup dan kertas di teknik Universitas Riau. Oke. Jadi nanti kita akan ke sana, bisa foto-foto dan lihat kegiatan di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami juga memfasilitasi karyawan untuk weekend ke Pekanbaru, Sabtu dan Minggu pakai bus ini. Ada milih bus biasa, ada yang suka pakai bus ini. Cuma ya karena busnya sebenarnya bus dalam kota, dalam komplek RAPP, jadi harap maklum kalau seatnya juga hanya nyaman untuk jarak dekat. Tapi mungkin bagi fan-fan yang baru naik di sini nggak apa-apa. Tapi mohon maaf untuk fan-fan yang dari Kerinci, kalau pinggangnya agak sakit nanti kita sediakan koyo. 100% bus listrik ya. Jadi ini sudah beroperasi di RAPP dari tahun 2021. Dan ini yang kita naikkan ini adalah bus untuk tahun 2022. Dan kita operasionalkan dari Januari 2023. Jadi ini untuk tipe yang kedua untuk dari vendor sendiri. Nah, bus EV Bus ini yang sekarang kita naik ini kapasitasnya adalah 51 seat, ya 51 seat dengan yang berdiri itu ada sekitar 12 orang. Ya. Pertanyaannya ini bus apa yang kita naikkan? Ini adalah bus MAB. Bus MAB itu adalah mobil anak bangsa. Berarti karya
bangsa kita sendiri. Dan karoserinya adalah KB, karoseri anak bangsa. Nah, bus kita ini dibuat di Kudus, Semarang ya, dengan masa pekerjaan sekitar 4 sampai 6 bulan. Ya, jadi ini murni didesain oleh KB, makanya bentuknya berbeda dengan bus-bus pariwisata yang seperti di depan, seperti itu ya. Jadi ini murni bus listrik 100%. Untuk kapasitas baterai itu 100% itu dengan jarak tempuh 250 km. Ya, jadi kita pada saat ini motor, kita pastikan rute kita lewat mana saja supaya kita nggak kehilangan daya. Ya, tidak kehilangan daya. Kita tanya di mana-mana posisinya ya. Jadi untuk bus listrik ini memiliki beberapa fitur keselamatannya untuk kamera kiri kanan, muka belakang, di dalam kabin juga ada, untuk driver juga ada, di belakang juga ada. Jadi ini langsung indikasi begitu ketika ada mobil di sebelah kanan kita, ini langsung alarmnya di sini berbunyi. Begitu juga yang sebelah kiri. Dan untuk mundur juga demikian, ya. Dan kalau driver ini dalam keadaan ugal-ugalan, ini kamera langsung memantau. Baik dia bawa kendaraannya, busnya itu kiri kanan zigzag, atau lagi tidur sebentar gini, ini langsung ada komen dari sini, keluar notifnya. Kalau kita lagi telepon, langsung muncul di sini kalau dia telepon. Dia larang kita lagi sambil telepon, gitu, sambil mengendarai. Nah, Sambil jalan. di sini feature, ya sambil jalan. Ya, jadi ini untuk keselamatannya dipantau oleh GPS kita dan terekam untuk 3 bulan. Jadi 3 bulan update, terus tiap hari diupdate sampai 3 bulan. Jadi ketika ada kecelakaan kita bisa pantau melalui, kita lihat di sistemnya kita seperti apa cara pengendaranya menggunakan bus ini. Ya. Untuk yang lainnya kita, karena ini bus listrik, untuk aparnya kita pakai yang apar litium. Jadi berbeda dengan apar yang bus konvensional yang warna merah. Nah, kita pakai litium. Nah, karena ini pakai baterai dia kan, jadi berbeda. Tidak pakai yang apar yang warna merah. Gitu. Khusus dia karena dia untuk meredam panas yang baterai tersebut. Ya. Dan kalau untuk kita keluar, kalau ketika terjadi emergency di dalam bus, di sini ada tombol emergency, ada di depan dan ada di belakang. Jadi otomatis pintu ini terbuka kalau ini kita tekan di depan dan di belakang, sama kayak kita naik pesawat ya. Karena ini sistemnya sudah elektrik semua. Jadi ketika ada apa-apa terjadi, kita tinggal pencet ini untuk di depan dan di belakang. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sistem mesinnya Pak, manual atau? Kalau untuk sistem untuk menggerakkan bus ini adalah semi-matic. Semi-matic bisa, manual juga bisa. Ya, tapi kita kendarai dengan cara matic. Ya. Oke, untuk sementara. Sambil jalan, Oke. Dan ini Lanjut, gas, konsepnya tempat duduknya kayak seperti busway ya. Busway, jadi karena lebih luas, lebih lebar, orang bisa berdiri juga di gangway-nya. Ini dari mana? Oke, kita sambil jalan. Baik, Oke, kita lanjut ke rute pertama. Terima kasih. Nanti Teman-teman mudah-mudahan ke saya tanya ya, kampus Bapak Ibu Unri, sekalian. tepatnya Terima di kasih. Fakultas PAP. Ini kita lanjut ke rute perjalanan pertama ke kampus Unri. Teman-teman, Untuk harga bus yang 12 meter itu harganya 4,7 M. RAPP saat ini sudah memiliki 5 bus besar yang panjangnya 12 meter, 1 bus kecil yang untuk 8 meter VIP. Jadi dan tahun ini kita akan datangkan lagi sebanyak 12 bus listrik. Tahun ini sampai bulan Juni 2023. Ya. Tahun ini. Terima kasih. Listrik semua, total yang akan kita ganti itu sampai 2025 itu ada 42 unit. Nah, itu akan untuk saat ini kita masih menggunakan 2 brand. Kalau yang saat ini kita naik itu adalah brand MAB, mobil anak bangsa. Nanti yang bulan 4 itu datang MAB juga 4 unit. Kalau yang bulan 6 itu mereknya udah berbeda, merek BYD. Nah, kalau BYD itu mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Jakarta bisa lihat yang Transjakarta, itulah yang dipakai. Yang bus listrik di Transjakarta yang mereknya BYD. Itu 8 unit akan datang di bulan 6. Jadi target sampai 2025 kita udah mengganti bus 30 plus 12. Jadi ada 42 unit totalnya. Ya, untuk sementara ya. Dan izin Pak, Bapak tadi menyampaikan target sampai 2025 itu
sekitar 40 bus ya. Iya. Itu tujuannya untuk apa aja, Pak? Pertama kita mau mendukung program untuk pengurangan emisi karbon ya, yang pertama. Yang kedua untuk go green juga, go green. Dan yang ketiga memang secara perhitungan investasi memang mahal, tapi secara operasional itu jauh lebih murah dibandingkan dengan bus konvensional, karena kalau bus listrik ini dia memang low maintenance. Kalau bus listrik kan ada, bus konvensional kan ada perawatan per kilometer berapa, ada ganti oli. Di sini ini mobilnya nggak pakai oli, jadi memang benar-benar pure karena memang dia listrik, jadi cuma instalasi kelistrikan aja sama baterai yang di-maintenance. Jadi jauh lebih murah. Jadi kalau kita bandingkan penggunaan yang sekarang kita gunakan selama setahun, itu savingnya itu sampai 50-60% per bulan dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Jadi kita bandingkan antara pengisian daya listrik dengan BBM, itu sangat jauh berbeda, sampai 50-60%. Tapi kalau kita ambil penggunaan yang paling tertinggi, itu bisa sampai 90%. Kalau kita penggunaan rutin lebih, kita semakin banyak gunakan bus listriknya akan semakin hemat. Karena pengecasannya itu, kalau pengecasan kita memang sampai 20% ke 100%, itu jauh lebih murah penggunaan listriknya. Nah, jadi dari situ memang untuk investasi untuk long term itu jauh lebih murah untuk menggunakan bus listrik. Satu lagi, Pak. Untuk pajaknya ya seperti bus biasa. sama ya? Sama. Cuma memang informasinya dari pemerintah akan memberikan insentif. Ada keringan lagi? Ada insentif katanya dari pemerintah, cuma sampai sekarang peraturannya belum terbit. Tapi memang pemerintah akan memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Tapi itu baru sebatas mobil kecil ya. Yang bus kita belum tahu kedepannya seperti apa. Kalau di pemerintah dukung juga itu harusnya lebih bagus. Dan satu lagi kendala yang kita alami saat ini adalah charging station. Jadi charging station itu belum banyak kan di luar ya, cuma ada di kompleks kita aja. Jadi kalau charging station itu nggak ada di seluruh area seperti SPBU, harusnya akan lebih mudah penggunaan bus listrik. Satu lagi, Pak. Tadi kan itu 40 unit dimanfaatkan untuk mengangkut karyawan, Pak ya. Untuk karyawan itu aja. untuk keseluruhan atau khusus karyawan RAPP aja? Karena kan di RAPP itu ada banyak subkontraktor gitu. Kita nggak menggunakan subkontraktor, Pak. Jadi benar-benar memang cuma karyawan grup April aja. Oh, kalau kontraktornya mereka menggunakan bus sendiri. Bus biasa ya, Pak ya? Kalau menggunakan kontraktor itu ada ratusan bus mereka, Pak. Baru kontraktornya ada ratusan busnya. Jadi cuma khusus buat karyawan RAPP April. Jadi begitu kita nego bahwasannya kita akan ada datangkan bus listrik, mereka langsung gubernur langsung mengeluarkan surat untuk 0%. Jadi biayanya 0%. Dan ini sangat murah sekali. Jadi berbeda dengan EV yang lain, kendaraan kecil yang lainnya. Jadi untuk pajaknya sendiri itu sekitar Rp700.000 per tahun. Walah, sama nih sepeda motor. Ya, Rp700.000 ya, rupiah per tahun. Tenmek aja 900. Ya. Jadi kita berterima kasih sekali sama pemerintah ya. Kita difasilitasi. Betul itu Bang, 700 tahun. Kita? Pajaknya. Iya, pajaknya 700.000. Abang nggak ada Bang nih. Iya, ada STNK-nya. Mana? Buktikan dulu. Nggak ada Bang nih. Masa bus besar ini 700? Dan membedakan ini dengan mobil lain adalah bisa kita lihat dari platnya ya. Kalau plat mobil itu kan hitam semua itu. Ya. Kalau ini ada birunya di bawah. Kalau birunya di bawah berarti itu murni bus listrik. Kalau yang hybrid itu belum ada birunya di bawah. Kan ada Innova Zenith itu kan yang itu di bawah belum ada kode birunya. Berarti dia masih menggunakan fosil, BBM fosil. Jadi ini sudah ada birunya, murni 100%. Itu yang membedakan dengan kendaraan lain. Jadi kalau di Jakarta ini kita gunakan plat ini, kita bebas, tidak ada kena ganjil dan genap. Kalau di Jakarta ya, tapi di sini kan belum pakai R. Jadi masih bebas kita mengendarai kendaraan di mana-mana. Berarti udah lebih mahal pajak Avanza lagi. Iya, gitu deh, Bang. Avanza tahun berapa, Lek? Avanza pajaknya pinjam bus listrik bayar pajak. Avanza 2004 sih udah 400. Nah, itu. Jakarta karena busway kan itu sudah 0% juga. Jadi yang kendaraan kita pertama itu memang dari Jakarta kita datangkan karena peraturan daerah kita belum keluar. Jadi sekarang ini udah BM. Jadi ini 4 bus kita yang kita datangkan tahun 2023 ini sudah langsung BM dan serinya Pelalawan. Ya gitu. Seri C. Seri C. C. Cintaku. Lampu merah.
Ini kita sudah sampai teman-teman di titik pertama di Fakultas Teknik, tepatnya di Alhamdulillah teman-teman, kita mulak Tubagas setelah mengunjungi beberapa spot tadi, dari mulai di Universitas Riau, di Pub El Kertas, selanjutkan di tempat spot wisata Kampung Bandar yang berada di pinggir Sungai Siak. Kita balik lagi teman-teman ke Pangkalan Kerinci, tetap memakai bus elektrik ini. Oke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.